selamat malam. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nima. Di sini saya ingin menjelaskan 3 materi yang Bu Fariha berikan kepada saya dan juga teman-teman saya. Materi yang pertama ada identitas diri atau identitas sosial. Manusia merupakan makhluk otonom atau memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan dan menanggung tanggung jawabnya. Menurut Richard Jenkins, identitas adalah pemahaman kita atas siapa diri kita dan siapa orang-orang lainnya, termasuk pemahaman mereka atas diri kita dan mereka. Identitas sendiri juga dibagi menjadi 2, ada identitas primer atau identitas pokok yang terbentuk sejak awal kehidupan seperti ras, gender, etnis, dan lain hal sebagainya. Nah, identitas yang kedua ada identitas sekunder atau identitas yang terbentuk dari identitas primer dan juga terkait status sosial lainnya yang dapat berubah seiring berjalannya waktu. Materi yang kedua ada materi tindakan sosial atau tindakan sosial adalah sebuah kegiatan atau tindakan yang dilakukan manusia dengan manusia lainnya. Tindakan sosial sendiri juga mempunyai 4 tindakan sosial. Yang pertama ada tindakan rasional instrumental atau tindakan yang dapat dilakukan berdasarkan pada akal sehat agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, yang kedua ada berorientasi nilai atau tindakan sosial yang dilakukan dengan mementingkan suatu nilai yang tinggi. Nah, yang ketiga ada tindakan sosial efektif atau tindakan sosial yang dilakukan seseorang karena pengaruh emosional dan perasaan seseorang. Nah, yang keempat ada tindakan sosial tradisional atau tindakan yang dilakukan dalam situasi tertentu mengikuti suatu adat, tradisi, serta kebiasaan yang sudah ada sejak lama di dalam masyarakat. Yang ketiga ada interaksi sosial atau hubungan timbal balik berupa aksi, stimulus, dan pihak lainnya bereaksi atau merespon. Adapun 5 syarat interaksi sosial. Yang pertama itu ada hubungan timbal balik yang saling memengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada interaksi berpedoman pada norma-norma sebagai acuan. Yang ketiga adanya reaksi dari pihak lainnya. Yang keempat mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Yang kelima bersifat positif, dinamis, dan berkesinambungan. Ada juga faktor-faktor yang memengaruhi interaksi sosial. Yang pertama itu ada imitasi atau tindakan meniru sebagian dari orang lain. Nah, yang kedua identifikasi atau meniru secara keseluruhan dengan orang lain atau meniru hampir sama gitulah. Yang ketiga ada simpati, kondisi di mana seseorang menempatkan dirinya di kondisi orang lain. Yang keempat ada empati, di mana kondisi seseorang menempatkan dirinya ke kondisi orang lain dan berusaha menolongnya. Nah, yang kelima ini ada sugesti atau pemberian pengaruh atau pandangan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Akibatnya pihak yang dipengaruhi akan bergerak mengikuti pengaruh atau pandangan tersebut, menerima secara sadar dan tidak sadar. Ada juga bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama juga ada kerjasama atau tindakan kegiatan yang dilakukan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, ataupun individu kelompok. Nah, yang kedua ada akomodasi. Akomodasi itu penyesuaian sosial dalam interaksi antara pribadi dan kelompok manusia untuk meredakan pertentangan atau perselisihan atau konflik. Nah, yang ketiga ada asimilasi. Asimilasi adalah penggabungan suatu budaya dengan menghilangkan budaya tersebut. Yang keempat ada akulturasi. Akulturasi adalah penggabungan 2 budaya tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.